Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Oman. Oman menjadi destinasi yang menarik dengan keajaiban alamnya, termasuk Gua Majlis Al-Jin, yang merupakan latar belakang tempat syuting film Aladdin untuk menemukan lampu ajaib dan permadani terbang. Selain itu, Oman menawarkan pengalaman perjalanan yang kaya akan budaya dan pemandangan yang indah, dengan banyak tempat wisata menarik untuk dijelajahi. Film Aladdin versi terbaru menampilkan adegan di mana Aladdin masuk ke gua yang penuh dengan emas untuk mencari lampu ajaib. Menariknya, tempat yang menginspirasi adegan ini benar-benar ada, yaitu Gua Majlis Al-Jin di Oman. Gua ini adalah salah satu keajaiban bawah tanah dan merupakan gua terbesar kedua di dunia, setelah Gua Hang San Dong di Vietnam. Gua Majlis Al-Jin terletak di daerah Salma, sekitar 100 km dari Muscat di Oman. Dengan luas sekitar 58 meter persegi dan kapasitas hingga 4 juta meter kubik, gua ini cukup besar untuk menampung piramida Giza. Penduduk lokal menyebutnya Hoshilat Makandeli dan percaya bahwa gua ini adalah tempat berkumpulnya jin. Salma Plateau, tempat gua ini berada, juga dianggap sebagai gudang harta, karena kaya akan keindahan alam. Tidak heran kalau di film Aladdin, gua tersebut juga dipenuhi dengan harta karun seperti emas dan berlian. Majlis Al-Jin berarti tempat pertemuan para jin dalam bahasa Arab. Gua ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat sejak lama dan diperkirakan berusia sekitar 50 juta tahun menurut ahli geologi. Karena lokasinya yang terpencil, gua ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Banyak orang percaya bahwa gua ini berhantu dengan sosok misterius berupa wanita berkaki keledai. Ruang di dalam gua ini sangat besar dan dianggap sebagai tempat para jin berkumpul, sehingga penduduk lokal merasa takut dan tidak berani mendekatinya. Itulah sebabnya mereka menyebutnya Majlis Al-Jin. Gua ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh pasangan suami istri, Don Davidson dan Cheryl Jones. Pada tahun 1983, mereka sedang mencari batu berkarbonasi untuk menemukan cadangan air. Untuk masuk ke gua, mereka harus turun melalui celah yang dalam. Majlis Al-Jin memiliki 3 pintu masuk vertikal yang tingginya sekitar 40 meter, yaitu Hoshilat Bea Al-Hiol, yang berbentuk bintang, Hoshilat Makandeli, dan Hoshilat Minkot, juga dikenal sebagai Cheryl Drop. Namun, untuk masuk, mereka hanya bisa menggunakan satu celah dengan bantuan tali. Ini mirip dengan kisah Aladdin, di mana ia masuk ke dalam gua melalui mulut binatang besar untuk mencapai ruangan bawah tanah. Gua Majlis Al-Jin terletak di ketinggian sekitar 1380 meter di atas permukaan laut dan memiliki akses masuk vertikal, yang membuatnya populer untuk olahraga ekstrim seperti base jumping. Selain tantangan tersebut, keindahan dan kemewahan ornamen di dalam gua juga menarik perhatian banyak orang. Untuk menjelajahi gua ini, para penjelajah perlu menggunakan peralatan khusus agar bisa turun dan naik dengan aman. Biasanya, mereka juga suka mengambil foto untuk mengabadikan momen di dalam gua, dengan latar belakang bebatuan stalagmit yang menakjubkan dan cahaya matahari yang masuk melalui celah pintu masuk gua. Saat ini, kita berada di tengah gurun, di mana kita bisa melihat banyak unta, sebuah pemandangan yang khas di daerah ini. Para penggembala di sini kini menggunakan kendaraan seperti Land Cruiser untuk merawat unta-unta mereka, menunjukkan bagaimana tradisi telah berkembang di abad ke-21. Negara ini terletak di Timur Tengah, di Jazirah Arab, dan memiliki populasi lebih dari 4,5 juta orang. Oman terkenal dengan padang pasir yang luas, garis pantai biru, pegunungan yang kokoh, dan lembah yang eksotis.
Oman terletak di semenanjung Arab dan negara ini kaya akan sejarah spiritual, termasuk jejak para nabi. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah makam Nabi Ayub yang juga dikenal sebagai Iyov dalam tradisi Yahudi. Makam Nabi Ayub ini berada di kota Salalah, yang terkenal dengan keindahan alamnya dan suasananya yang tenang. Jika kamu sedang berada di Muscat, ibu kota Oman, jangan lupa untuk menyempatkan diri berkunjung ke Salalah. Di sana, kamu bisa berziarah ke makam Nabi Ayub dan merasakan momen spiritual yang mendalam. Oman memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Ini adalah negara merdeka tertua di dunia Arab, dengan pengalaman yang meliputi era Kekaisaran Portugis yang menguasai Muscat dari tahun 1507 hingga 1650. Serta Kekaisaran Ottoman yang menduduki Muscat dari tahun 1581 hingga 1888. Namun, tidak ada dari kedua kekuatan tersebut yang menguasai keseluruhan wilayah Oman pada abad ke-17. Pada puncaknya di abad ke-19, Kesultanan Oman berkembang menjadi sebuah kekaisaran yang besar, dengan pengaruh yang meluas sampai ke Iran, Pakistan, dan sejauh Zanzibar di sebelah selatan. Pada tahun 1832, Sultan Said bin Sultan memindahkan ibu kotanya dari Muscat ke kota Batu di Zanzibar. Namun, kisah Oman modern mulai terbentuk pada tahun 1970, ketika Sultan Qaboos menggulingkan ayahnya yang konservatif dalam sebuah kudeta tanpa darah. Ia kemudian memulai program untuk meliberalisasi dan memodernisasi negara. Sultan Qaboos membuka Jepang untuk perubahan, termasuk reformasi ekonomi. Ia menggunakan pendapatan dari minyak untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Saat ia mulai berkuasa, Oman hanya memiliki 2 km jalan beraspal. Kini, Oman memiliki salah satu jaringan jalan terbaik di dunia. Muscat, ibu kota Oman dan kota terbesarnya, terletak di tepi Teluk Oman, dikelilingi oleh pegunungan dan gurun. Kota ini melayani Bandara Internasional Muscat, yang hanya sekitar 30 menit dari pusat kota, dan memiliki populasi sekitar 1,3 juta orang. Muscat adalah perpaduan antara gedung modern dan pusat perbelanjaan mewah, dengan benteng Portugis abad ke-16, yang menjulang di pelabuhan Muscat. Menariknya, Oman tidak memiliki gedung pencakar langit karena ada larangan yang ditetapkan oleh keputusan kerajaan. Ini bertujuan untuk menjaga pemandangan alam Oman yang indah, sehingga sebagian besar bangunan baru tidak boleh lebih tinggi dari 40 meter. Muscat membentang sejauh 50 km di sepanjang pantai dan terdiri dari beberapa distrik. Salah satu yang paling terkenal adalah Matrah, yang memiliki Corniche, sebuah promenade sepanjang 3 km yang ramai dengan restoran dan pasar. Tempat ini juga menjadi titik persinggahan bagi banyak kapal pesiar. Pada tahun 2023, ada sekitar 50 kapal pesiar yang membawa lebih dari 150.000 pengunjung ke Muscat. Siapa sih yang tidak tergiur untuk datang ke sini? Penampakan alam yang indah beserta jernihnya mata air, membuat destinasi ini begitu populer di telinga wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Salah satu hal paling menarik yang dapat dilakukan di Oman, adalah mengunjungi Wadi Sab. Wadi Sab berarti, lembah Sab dalam bahasa Arab. Dari Muscat, kita perlu berkendara sekitar 2 jam menuju lokasi ini. Setibanya di sana, kita akan naik perahu kecil untuk mencapai jalur pendakian. Jalur pendakian ini memakan waktu sekitar 40 menit. Walaupun jalurnya tidak terlalu terawat, ada beberapa tanda untuk membantu kita dalam perjalanan. Penting untuk membawa air dan bersiap untuk sedikit petualangan. Setelah mencapai wadi, kita akan disambut oleh kolam alami yang menawan. Airnya berwarna pirus, dan kita bisa berenang menikmati keindahan alam. Setelah berenang selama 15 menit, kita bisa melakukan sedikit pendakian lagi untuk menemukan celah sempit yang harus kita lewati. Celah ini agak kecil, jadi jika Anda tidak nyaman dengan tempat sempit, mungkin Anda perlu mempertimbangkan kembali. Namun, bagi para petualang, melewati celah ini sangat menyenangkan. Di ujung celah, ada air terjun indah di mana kita bisa melompat dan bersenang-senang.
Wadi Shab benar-benar memukau dan memberikan pengalaman yang luar biasa, seolah-olah kita berada di planet lain dengan pemandangan pegunungan yang dramatis. Jika Anda memiliki kesempatan, jangan lewatkan tempat ini saat berada di Oman. Jika Anda berencana mengunjungi Oman, jangan lewatkan kesempatan untuk pergi ke lubang runtuhan Bimmah setelah menjelajahi Wadi Shab. Banyak orang biasanya melakukan kedua aktivitas ini dalam satu hari. Setelah melakukan pendakian di Wadi Shab, Anda hanya perlu berkendara sekitar 30 menit untuk mencapai lubang runtuhan Bimmah. Sesampainya di taman, Anda bisa berjalan menuju lubang runtuhan dan berenang di sana. Namun, Anda mungkin terkejut karena Anda tidak akan berenang sendirian. Ada banyak ikan yang akan memberi Anda pedikur alami. Rasanya mungkin agak aneh saat ikan-ikan itu menggeliti kulit Anda, terutama jika Anda punya bekas luka, mungkin terasa sedikit seperti dicubit, tetapi umumnya tidak sakit. Lubang runtuhan Bimmah juga memiliki keindahan lain. Dikatakan bahwa ribuan tahun lalu, sebuah meteor jatuh ke bumi dan menciptakan sumur alami ini. Beberapa bagian lubang itu sangat dalam, mencapai kedalaman 300 meter. Anda bisa melihat perbedaan antara daerah dangkal dan yang dalam, yang mungkin terlihat cukup menakutkan jika Anda melihat dari pinggir. Dari Muscat ke lubang runtuhan Bimmah, perjalanannya sekitar 1,5 jam. Benteng Nizwa adalah tempat menarik lainnya yang bisa Anda kunjungi saat berada di Oman. Benteng ini terletak di kota Nizwa dan memerlukan waktu perjalanan sekitar 1 jam 40 menit dari Muscat. Jika Anda dapat tiba di Nizwa sekitar jam 9 atau 10 pagi, Anda akan punya waktu untuk menjelajahi benteng yang indah ini. Benteng Nizwa memiliki banyak sejarah dan arsitektur yang megah. Anda akan terkesan dengan desainnya yang kuat dan komponen lainnya yang digunakan untuk membangun struktur ini pada masa lalu. Jika Anda memiliki waktu lebih, Anda juga bisa mengunjungi pasar Nizwa. Namun, perlu diingat bahwa pasar biasanya mulai buka setelah jam 4 sore, dan sebagian besar toko mungkin belum buka sebelum itu. Jika Anda berkunjung ke Muscat, Oman, Anda mungkin sudah sering mendengar tentang Masjid Agung. Tempat ini memang pantas disebut masjid yang sangat indah. Ini adalah masjid terindah dibangun hanya 21 tahun yang lalu, dan selalu dalam kondisi sempurna. Saat Anda memasuki bangunan utama, Anda akan melihat lampu gantung yang luar biasa tinggi, mungkin setinggi 3 atau 4 meter. Lampu gantung ini menggantung dari satu tiang di atasnya, dan arsitekturnya sangat mengesankan. Detail dan keindahan bangunan ini bisa Anda rasakan, baik dari dalam maupun dari luar. Jika Anda ingin terpesona oleh tingkat arsitektur yang luar biasa, Anda harus mengunjungi Masjid Agung ini. Masjid ini terbuka untuk umum dan gratis untuk masuk. Namun, perlu diingat bahwa masjid adalah tempat ibadah. Jadi jika Anda seorang wanita, pastikan untuk mengenakan pakaian yang menutupi tubuh. Jika Anda tidak memiliki pakaian yang sesuai, Anda dapat membeli atau menyewa pakaian di sana, agar dapat menghormati tempat ini dan berjalan di sekitar masjid dengan sopan. Benteng Nahal, yang terletak di kota Nahal, adalah salah satu benteng paling terkenal di Oman. Terletak di atas bukit berbatu, benteng ini menawarkan pemandangan yang sangat indah, terutama dengan latar belakang pegunungan Hajar. Di sekitarnya, kamu akan melihat banyak pohon kurma yang membuat suasana semakin hijau dan menawan. Benteng ini sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. Jadi di sini kamu bisa belajar banyak tentang sejarah Oman. Selain menjelajahi benteng, kamu juga bisa menikmati berendam di kolam air hangat Ain Al-Tawarah, yang pasti akan membuat pengalamanmu semakin seru. Pemandangan benteng yang megah membuatmu merasa seperti bagian dari kerajaan. Pulau Telegraph adalah tempat wisata alam yang memiliki cerita sejarah yang menarik, terutama tentang masa invasi Inggris. Pulau ini terletak di Inlet Elphinstone, atau Hor Es-Sham, dan namanya berasal dari stasiun repeater kabel telegraf yang dibangun di sini pada tahun 1846. Ketika kamu mengunjungi pulau ini, kamu bisa melihat sisa-sisa dari stasiun repeater yang dulu ada, serta tempat tinggal para operator yang sekarang sudah tidak terpakai lagi. Meskipun ada puing-puing itu, kamu tetap bisa menikmati keindahan Pulau Telegraph dengan menjelajahinya menggunakan kapal.
Suasananya sangat tenang dan eksotis, sehingga cocok untuk bersantai dan menikmati alam sambil mempelajari sedikit tentang sejarah pulau ini. Jika kamu ingin menikmati keindahan pantai lain saat berlibur di Oman, Pantai Fazayah adalah pilihan yang tepat. Air laut di pantai ini punya gradasi warna yang sangat cantik, bikin kamu betah berlama-lama di sana. Yang menarik, meskipun Pantai Fazayah sangat indah, tempat ini masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Jadi, ini adalah tempat yang sempurna jika kamu ingin bersantai dan menyegarkan pikiran tanpa keramaian orang lain. Kamu bisa menikmati suasana tenang sambil bermain air, atau hanya berjemur di pantai. Pokoknya, Pantai Fazayah adalah destinasi yang wajib masuk dalam daftar kunjunganmu. Jika kamu suka mendaki, kamu harus mencoba jalur pendakian di pegunungan Jebel Ahdar. Tempat ini bukan hanya indah, tapi juga punya cerita sejarah yang menarik. Dahulu, Jebel Ahdar adalah lokasi perang Jebel Ahdar, di mana pasukan Oman yang setia kepada Sultan Oman bertempur melawan pasukan pemberontak yang didukung oleh Arab Saudi. Pemandangan di sekitar Jebel Ahdar sangat menakjubkan dan medan yang terjal membuatnya menjadi trek pendakian yang seru. Kamu akan merasakan tantangan yang menyenangkan saat mendaki, sekaligus bisa menikmati keindahan alam yang memukau. Pada Agustus 2011, Sultan Qaboos memutuskan untuk menjadikan Jebel Ahdar sebagai cagar alam yang dilindungi. Jadi kamu bisa merasakan pengalaman mendaki di tempat yang dilestarikan ini. Kalau kamu pergi ke Timur Tengah, nggak afdol rasanya kalau nggak menjelajahi gurun pasir yang keren. Di Oman, ada gurun pasir yang sangat terkenal dan eksotis bernama Gurun Sharqiya, yang dulunya juga dikenal sebagai Wahibah. Di Gurun Sharqiya, banyak banget kegiatan seru yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa berkemah di tengah padang pasir, menjelajahi luasnya gurun dengan menaiki unta, dan tentunya, menikmati pemandangan matahari terbenam dan terbit yang spektakuler. Suasana di sini sangat tenang dan indah, bikin pengalamanmu jadi semakin berkesan. Al-Mouj di Muscat adalah tempat menarik yang sebenarnya hanya berjarak sekitar 11 menit dari bandara. Jadi sangat dekat untuk dikunjungi setelah Anda tiba. Jika Anda mencari tempat pertama yang ingin Anda datangi, ini adalah pilihan yang bagus. Al-Mouj adalah food court yang menawarkan kombinasi desain modern dan truk makanan yang keren. Tempat ini cocok untuk dikunjungi baik di pagi maupun malam hari. Anda juga bisa menemukan beberapa kios jalanan untuk membeli perhiasan dan barang-barang menarik lainnya. Dan yang menyenangkan, Anda bisa berkeliling menggunakan kereta golf. Taman Alam Kurum adalah tempat yang tepat di pusat kota Muscat, membentang sepanjang pantai. Ini adalah lokasi yang bagus untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga, atau bahkan hanya untuk berjalan-jalan sendiri. Di dalam taman, Anda bisa melihat arsitektur tradisional, serta menara Vodafone terlihat mencolok. Jika Anda ingin menjelajahi taman lebih jauh, Anda bisa menyewa sepeda selama 1 jam dengan harga sekitar 1,5 rial Oman, atau sekitar $5 AS. Taman Alam Kurum adalah tempat yang sempurna untuk mengakhiri hari Anda. Anda bisa berjalan-jalan, berolahraga, atau mengagumi desain yang indah di sekitar. Ada juga danau kecil di tengah taman yang bisa Anda jelajahi. Jika Anda merasa lapar atau haus, ada tempat di dalam taman yang menjual makanan dan minuman. Jadi, apakah Anda pergi sendiri atau bersama keluarga? Taman Alam Kurum menawarkan banyak kegiatan untuk menikmati waktu Anda di sana. Setelah mengunjungi taman, Anda juga bisa mencari tempat menarik lainnya untuk dikunjungi di sekitarnya. Beberapa wahana di sini cukup intens terasa menegangkan. Ada juga wahana yang lebih santai dan aman yang bisa dicoba. Meskipun tidak ada roller coaster yang sangat ekstrim dengan putaran terbalik, wahana di sini lebih mirip gaya karnaval. Anda juga akan menemukan beberapa wahana berputar yang menyenangkan. Kami mencoba beberapa wahana dan menghabiskan waktu dengan baik. Mengunjungi Mall Avenue di Oman adalah pengalaman yang menarik. Banyak negara Arab sangat bangga dengan bangunan yang indah, terutama mall-mall besar yang mereka miliki. Di Oman, mall-mall ini sangat mengesankan dan memiliki banyak hal yang bisa ditemukan.
Mall Avenue sangat besar dan memiliki berbagai pilihan, mirip dengan Mall Super. Di tingkat atas, ada taman hiburan yang membuat pengalaman berbelanja semakin menyenangkan. Dan ada sesuatu yang istimewa tentang memiliki taman hiburan di dalam mall. Meskipun wahana di sana tidak terlalu ekstrim, ada banyak permainan arcade, seperti hoki meja dan wahana berputar yang cukup seru. Di mall ini, Anda juga akan menemukan food court yang besar dengan banyak pilihan makanan. Bukan berbagai masakan. Mengunjungi Mutrah Chornice adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Anda memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 jam untuk menjelajahi seluruh area ini. Anda bisa berjalan-jalan santai atau menyewa sepeda, yang harganya hanya beberapa dolar. Sepeda yang disewakan mirip dengan sepeda McDonald's, dan sangat menyenangkan untuk berkeliling. Saat berjalan, banyak penduduk lokal yang juga menikmati jalanan saat matahari terbenam. Pemandangannya luar biasa. Di Mutrah Chornice, Anda dapat melihat masjid yang indah dan benteng yang terletak di kejauhan. Selain itu, Anda akan disambut oleh pemandangan pegunungan yang menakjubkan di sampingnya. Jadi, jika Anda berada di Oman, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Mutrah Chornice. Ini adalah salah satu tempat paling indah yang dapat Anda temui di negara ini. Pantai Kurum adalah pantai yang indah dan dekat dengan Taman Alam Kurum. Pasir di sini berwarna coklat gelap, dan garis pantainya menakjubkan, menghadap tebing yang curam. Di sini, Anda bisa mendengarkan suara ombak sambil berjalan di sepanjang pantai, atau mampir ke kafe-kafe yang ada di dekatnya. Suhunya sangat segar, membuatnya menjadi tempat yang sangat santai untuk menikmati suasana pantai. Video ini mengakhiri pembahasan kami tentang hal-hal yang harus dilakukan di Oman. Jika Anda punya waktu 2 atau 3 minggu di Oman, Anda pasti tidak akan bosan, terutama jika Anda suka menjelajahi alam. Di Oman, ada gurun yang menakjubkan, beberapa wadi, lembah yang sejuk, dan banyak kota pantai yang menarik. Oman adalah negara yang sering diremehkan di wilayah Timur Tengah. Banyak orang tidak terlalu menjelajahi Oman dibandingkan dengan keindahan yang bisa ditemukan di sana. Jika Anda menyukai trekking dan pengalaman alam, Oman adalah tempat yang tepat untuk Anda. Jika Anda merencanakan perjalanan ke Oman, temukan berbagai pilihan penerbangan dari 9 maskapai yang siap membawa Anda dari Indonesia menuju Oman. Salah satu rute yang paling diminati adalah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ke Bandara Internasional Muscat, dengan waktu perjalanan rata-rata sekitar 12 jam 18 menit untuk sekali jalan. Anda bisa menikmati pengalaman penerbangan yang nyaman. Biaya tiket pulang pergi untuk rute ini adalah sekitar Rp18.622.500. Kalau kamu sudah pernah ke Oman, pasti punya kenangan yang luar biasa. Jadikan perjalanan ini sebagai awal dari sebuah pengalaman tak terlupakan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak panduan perjalanan ke berbagai tempat di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.